Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Baringin Al-Ari Rambe. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang tokoh syariat Islam, yaitu Al-Kindi ataupun yang dikenal dengan filsuf Arab yang lahir pada tahun 1880 Hijriah kalau sekarang di Irak, dan meninggal di Baghdad pada tahun 260 Hijriah. Beliau ini hidup dalam masa keemasan Islam sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Kan ada khalifah, setelah khalifah Khulafaur Rasyidin yang 4, maka muncullah dinasti kerajaan. Kita pertama yaitu Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Mamalik, ada Al-Ayyubiyah lagi, ada Al-Murabitun, ada Al-Muwahhidun, sampai dengan yang terakhir itu adalah dinasti Utsmaniyah yang ada di Turki yang runtuh pada tahun 1924. Jadi setelah runtuhnya kerajaan Islam, maka Islam itu yang dulunya dijadikan sebagai penguasa sekarang tidak punya kekuasaan sama sekali. Artinya kekuasaannya itu dirombak, dihabisi oleh orang-orang kolonial, orang-orang yang sekarang kita kenal sebagai orang-orang yang sangat kejam sekali. Baik, kita akan mencoba membahas tentang Al-Kindi. Ada satu hal yang ikonik, ada satu hal yang sangat menakjubkan dari seorang Al-Kindi. Di samping beliau itu seorang ahli dalam ilmu filsafat ataupun filsuf, kemudian dia itu ahli juga dalam astronomi, beliau juga ahli dalam bidang matematika, metafisika, dan masih banyak lagi keilmuan-keilmuan yang beliau punya. Tapi beliau itu ahli dalam bidangnya, tidak seperti kita. Kalau kita kan tahu tentang ini, ya pengetahuannya tentang itu hanya sedikit saja, mungkin hanya definisi saja. Tapi kalau Al-Kindi memang sudah ahli di dalam bidang yang sudah dikatakan, seperti matematika, beliau ahli dalam matematika, ilmu astronomi, beliau ahli dalam bidang astronomi. Tapi ada satu hal yang beliau bidangi dan ahli dalam bidang tersebut, yaitu ahli musik. Saking ahlinya beliau, pada satu ketika beliau itu pernah menyembuhkan orang dengan cara bermain musik. Bayangkan, kalau sekarang kan ada orang yang mengharamkan musik, ada yang mengatakan musik itu nggak boleh dengar, dan mungkin di samping keharaman tersebut banyak juga orang yang menjadikan musik itu sebagai alat untuk penenang. Di mana-mana saya lihat itu pasti ada orang yang menjadikan musik itu sebagai penenang. Dan mungkin itu salah satu juga cara yang telah diwariskan oleh Al-Kindi. Tentu dalam hal ini tidak sama ya, musik-musik yang beredar sekarang itu tidak sama dengan musik-musik yang dimaksud oleh Al-Kindi. Jadi ceritanya begini. Beliau itu mengatakan bahwa di dalam suara itu ada gelombang-gelombang tertentu, yang mana ketika gelombang-gelombang itu diatur dalam frekuensi yang menurut beliau itu ada aturan-aturannya, ketika masuk ke dalam gendang telinga ataupun masuk ke dalam telinga seseorang, itu akan menumbuhkan rasa rileks, rasa ketenangan. Jadi sehingga ketika mendengarkan musik tersebut, maka muncul rasa keindahan, muncul rasa yang sangat enak begitu. Kalau kita dalam suasana yang tidak baik, ketika mendengarkan itu, maka suasana menjadi semakin baik. Jadi itu caranya Al-Kindi. Dan memang sampai sekarang itu setelah ditekuni, setelah dipelajari, memang suara itu kan punya gelembung-gelembung, dia itu suara gelombang-gelombang. Misalkan dalam satu bukit ke bukit lain, kalau kita ngomong di satu bukit ini berteriak, maka itu kita akan mendengarkan suara itu sudah dipelajari oleh Al-Kindi sejak ratusan tahun sebelum kita ketahui akan hal tersebut. Jadi beliau itu menyembuhkan orang lumpuh dari musik yang dia jadikan, ini dibuatnya musik itu dari idenya sendiri, kemudian dia yang memainkannya, kemudian diperdengarkan kepada orang yang lumpuh, jadinya sembuh. Apakah itu hal yang mustahil? Ya, beliau sudah melakukannya. Jadi itu satu hal yang harus kita pelajari dari seorang yang bernama Al-Kindi, seorang filsuf Arab. Dan mungkin banyak lagi pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil daripada tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, dan yang lain-lain. Dan itu kita akan pelajari pada episode-episode yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya itu ditekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.